dari judul yang sudah kalian baca. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu nama Kakak Nuri Elkawidi Rujati, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Depok. Dalam video ini, Kakak akan memberikan cara kepada adik-adik bagaimana membuat perpustakaan mini pribadi. Sebelum itu, Kakak mau tanya kepada adik-adik, kenapa sih kita perlu membuat perpustakaan mini pribadi? Jawabannya, kita perlu membuat perpustakaan mini pribadi sebagai upaya meningkatkan literasi adik-adik, agar adik-adik dapat memperkaya perbendaharaan kosakata adik-adik, memperlancar keterampilan berbicara adik-adik, dan meningkatkan kreativitas pada adik-adik. Dan masih banyak lagi. Nah, jadi bagaimana? Banyak bukan manfaat yang bisa kita dapat? Sekarang, simak video berikut ini agar adik-adik dapat lebih memahami bagaimana langkah-langkah dalam membuat perpustakaan mini pribadi. Langkah yang pertama, adik-adik harus menyiapkan sarana dan prasarana terlebih dahulu, seperti rak buku. Yang ada di dalam video ini, saya membuat dari kardus bekas, lalu dicat agar terlihat seperti rak buku yang terbuat dari kayu. Langkah selanjutnya yaitu menyiapkan buku-buku yang hendak ditata dalam rak buku sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa menyiapkan penyangga buku agar buku-buku tersusun dengan sangat rapi. Mau tahu lebih lanjut langkah-langkahnya? Simak penjelasan berikut ini ya. Dalam video ini, stempel dapat dilakukan pada bagian-bagian yang kosong dalam buku. Biasanya ada di halaman depan, tengah, dan akhir buku. Stempel buku sebagai identitas milik pribadi. Stempel ini bisa kita buat dengan mencantumkan nama perpustakaan pribadi kita sendiri ya. Selanjutnya, mengapa dalam menyetempel buku di 3 bagian? Agar buku tersebut tetap ada identitas yang jelas jika bagian depan dan akhir sobek. Dalam menyetempel buku, tidak boleh terkena tulisannya ya, agar tulisan dalam buku tetap dapat dibaca dengan jelas. Lakukan penyetempelan buku ini di semua buku yang akan disusun di rak buku, dan dijadikan perpustakaan mini pribadi adik-adik ya. Menyetempel buku ini termasuk hal yang paling mudah, dan pastinya adik-adik bisa mencobanya di rumah masing-masing. Langkah selanjutnya, memberi nomor inventaris atau penomoran buku sesuai urutan penerimaannya, atau yang biasa disebut dengan nomor induk buku. Nomor inventaris biasanya terletak atau ditulis di bagian halaman setelah sampul atau judul. Lakukan penomoran ini di semua buku dan sesuai dengan urutan penerimaannya ya. Langkah selanjutnya, memberi nomor klasifikasi dengan menggolongkan jenis buku, melihat subjek atau nama pengarang, dan judul buku.
menggolongkan buku seperti novel, buku pelajaran, buku rakyat cerita, dan lainnya. Setelah menggolongkan, baru bisa melihat di edisi kelas utama di internet. Atau jika kalian mempunyai buku klasifikasi, kalian bisa melihat dari buku klasifikasi sesuai jenis bukunya. Seperti dalam video ini, pertama-tama adik-adik bisa menulis nomor sesuai jenis buku. Di bawahnya, kita menulis 3 huruf awal nama pengarang. Dan di bawahnya, kita bisa menuliskan 1 huruf awal dari judul buku. Lalu setelah itu, kita bisa menempelnya pada punggung buku. Menempelnya harus 3 cm dari bawah. Langkah selanjutnya, setelah melakukan stempel buku, memberi nomor inventaris, dan memberi nomor klasifikasi, yaitu penjajaran buku di rak sesuai dengan nomor inventaris dan nomor klasifikasi. Langkah-langkah tadi merupakan langkah kedua dalam melakukan proses pengolahan sederhana yang harus adik-adik lakukan. Jangan merasa susah. Ada cara yang gampang untuk kalian. Simak video dan penjelasan berikut ini ya. Pertama-tama, siapkan terlebih dahulu rak buku, buku-buku, dan penyangga. Kedua, adik-adik bisa mengumpulkan buku yang sejenis. Misalnya buku cerita dijadikan satu dengan buku cerita, dan lain sebagainya. Ketiga, adik-adik bisa menyusun buku-buku yang sudah dikumpulkan di rak buku yang sudah disediakan sebelumnya. Jadi, bagaimana? Mudah bukan membuat perpustakaan mini pribadi? Adik-adik bisa membuatnya di tempat yang paling sering adik-adik kunjungi, seperti kamar, ruang televisi, dan lain sebagainya. Baik, sekian tips dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba di rumah ya.